Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan terus studi kita kristalisasi, masih kitab 2 Samuel. Ini kita masih sambung cerita tentang Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Dan kita akan melihat nanti di pasal 5 ini poin mengenai Daud merebut Yerusalem, kemudian Hiram, raja negeri Tirus, yang membangun istana bagi Daud, ya. Nah, mari kita melihat dulu bahwa yang pertama ini setelah Daud diurapi menjadi raja oleh tua-tua Israel, seluruh Israel, dia langsung dengan orang-orangnya, dikatakan ayat 6 ini, pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Jadi pada zaman itu sekitar Yerusalem memang itu antara perbatasan itu ya, antara bagian suku Yehuda dan suku Benyamin. Tapi itu sebenarnya daerah Benyamin, suku Benyamin, cuma suku Benyamin tidak menyerang orang Yebus. Mereka hidup damai aja, ya. Dan Daud memilih kota itu karena tadinya dia kan di Hebron, di tempat sebenarnya itu sangat sakral ya. Hebron itu tempat di mana Abraham dengan Sarah dikuburkan di situ, terus Ishak dengan Ribka, serta Yakub dengan Lea. Tapi Daud, tentu oleh pimpinan Tuhan, dia merebut kota Yerusalem, dan bahkan di sana dia membangun merebut kubu pertahanan Sion, ya, itu disebutnya menjadi kota Daud, ya. Dan itu atas pimpinan Tuhan dia merebut itu, menghantam orang Yebus. Bisa jadi alasannya itu karena itu strategis ya, bisa mempersatukan Yehuda dengan Benyamin. Tapi ketika Daud merebut Yerusalem, dia memindahkan juga tabut Tuhan yang pada waktu itu ada di Kiryat Yearim, ya, itu ya, ada 20 tahun di sana. Jadi tabut Tuhan itu pertama dibawa Yosua masuk ke Gilgal, ya. Kemudian dari Gilgal datang dipindahkan ke Betel. Di sini Pinehas yang menjadi imam di sana, Pinehas bin Eleazar bin Harun, ya. Kemudian kita tahu dalam kitab Hakim-Hakim itu pindah ke Silo, ya. Itu Imam Eli di sini yang melayani. Kita tahu itu anaknya Hofni Pinehas, dan kasusnya tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Sekitar 7 bulan lah ada di sana. Kemudian dah kembali lagi ke Silo, ya. Itu kembalinya datangnya ke Kiryat Yearim selama 20 tahun di sana. Kemudian sempat juga ke Nob dalam zaman Saul itu, karena ada para imam di Nob itu yang akhirnya dibunuh oleh Saul itu semua. Dan dari sinilah Kiryat Yearim, Daud membawa tabut itu ke Yerusalem dan menaruhnya di tenda, karena di situ kan belum ada bait suci, ya. Jadi kota Yerusalem itu yang direbut oleh Daud dari orang Yebus itu, dan Daud menaruh tabut itu dalam tenda. Nah, di sini dalam kitab Ulangan pada akhirnya di situ diulang-ulang dikatakan bahwa Tuhan memilih Yerusalem dan meletakkan namanya di situ, ya. Jadi Yerusalem itu jadi kota kudus, ya. Dipisahkan, kudus artinya diasingkan, karena tabut nanti ada bait suci juga di situ, dan Tuhan meletakkan namanya di Yerusalem itu. Dan orang Israel harus datang, setiap orang Israel, setiap suku datang ke Yerusalem minimal 3 kali setahun, merayakan hari raya Paskah, kemudian Pantekosta, kemudian Tabernakel, ya. Jadi Yerusalem itu menjadi pusat, jadi kota, ya, ibu kota lah katakan, ya. Dari Hebron pindah ke Yerusalem. Ini saya mau menyampaikan dulu fakta-fakta, ya. Nanti ini kan konteks Perjanjian Lama. Nanti kita melihat
konteks perjanjian baru tuh maknanya apa bagi kita, ya, supaya nanti jangan salah ya. Jadi jangan nanti ya, kadang-kadang kan orang Kristen waduh ingin ke Yerusalem supaya bagaimana kayak seolah-olah ada makna rohaninya di Yerusalem itu ya. Ya nggak salah juga kalau mau datang ke sana, tapi nanti kita lihat di dalam Yohanes 4 ya, dalam Wahyu juga kota Yerusalem baru itu sebenarnya apa makna rohaninya. Karena itu kan Yerusalem dalam konteks perjanjian lama, Daud, dan cerita-cerita ini dalam konteks perjanjian lama. Untuk mengaplikasikannya kepada kita saat ini, itu harus ada prinsipnya. Minimal Kolose 2:17 harus paham betul bahwa perjanjian lama itu hanya simbol, hanya nubuat, hanya tanda-tanda aja. Cerita-ceritanya bukan merupakan realita. Realitanya di sini adalah Kristus. Kristus dalam batin, itu realitanya. Nanti kita melihat di sini ya. Kalau orang Israel ibadah harus di Yerusalem, harus datang dia ke sana. Tapi apakah kita di sini harus datang terus 3 kali setahun ke sana? Kalau ada uang. Kalau nggak ada bagaimana? Ya. Jadi harus ada prinsip penafsiran, prinsip konteks ini sebenarnya sih ya. Banyak orang ngomong prinsip konteks, tapi nyatanya tidak dia melanggar prinsip itu. Coba dulu kita lihat sekarang. Yang kedua dulu istana ya. Tadi yang Yerusalem pertama ya. Yang kedua sekarang istana. Perhatikan ini di pasal 5 tetap ayat 11 ya. Daud sendiri tidak ada niat membangun istana. Perhatikan di sini ayat 11. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu, dan tukang-tukang batu. Mereka itulah yang mendirikan istana bagi Daud. Jadi bukan Daud sendiri yang berencana berpikir, saya mau bikin istana. Enggak. Ya. Nah, karena tindakan Hiram ini yang seolah-olah tanpa diundang oleh Daud juga ya. Tindakan Hiram ini membuat Daud ayat 12 tahu bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Jadi Daud sendiri tahunya dia begini, oh ini demi umat Tuhan ya, demi cinta Tuhan kepada Israel ya, bahwa Tuhan akhirnya menggerakkan Hiram itu raja Tirus membangun istana bagi Daud. Jadi Daud itu kelihatan hatinya tuh tidak mau membangun sesuatu bagi dirinya, enggak. Dia berpikir, oh ini perbuatan Tuhan demi umatnya ya, demi kemuliaan umatnya, kira-kira begitulah ya. Nah, ini dua hal ini ya kita akan aplikasikan ya ke dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita pertama dulu Yerusalem ya. Mari kita baca dulu Yohanes pasal 4. Ini pembicaraan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Sudah sering ini kita bahas, tapi kali ini kita melihat lagi ya. Ini pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tidak bisa baca ini seluruh pasal ya. Tapi intinya ketika itu Yesus sedang capek ya, haus dia, duduk dekat tepi sumur. Dan ada perempuan Samaria datang siang-siang ambil ya. Terus Yesus memulai pembukaan, memulai pembicaraan. Dia bilang, berilah aku minum ya. Perempuan Samaria ini terus tahu loh, kau seorang Yahudi kok minta minum sama perempuan Samaria? Karena orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria sebenarnya bukan orang Yahudi asli. Itu hanya orang-orang yang dipindahkan oleh waktu zaman pembuangan tuh, dipindahkan entah dari mana orang-orang itu dimasukkan ke situ. Hanya mereka beribadah, diajarin beribadah menurut cara orang Yahudi. Nah, mereka beribadahnya di Gunung Gerizim ya, Samaria. Nah, Yesus ada pembicaraan perempuan ini dijawab sama Yesus, dikatakan di sini ayatnya, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu, Tuhan, engkau tak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup? Nah, Yesus langsung bilang,
Air yang akan kuberikan, ini saya loncatkan aja ya. Sebaliknya ayat 13 ya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus bilang kalau orang minum air dari sumber ini akan jadi haus lagi. Tapi kalau dia minum air yang kuberikan, air yang kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, terus-menerus memancar ya sampai kepada hidup kekal. Nah, tiba-tiba pembicaraan beralih kepada soal penyembahan ini. Perempuan ini nanya, menurut kamu katanya penyembahan harus di Yerusalem. Ya kami kan sebenarnya di Gunung Gerizim. Nah langsung Yesus bilang, ada saatnya, ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan realita, bukan lagi dalam simbol. Kebenaran itu artinya truth, itu artinya apa adanya sesuatu atau realita ya. Jadi lawannya itu adalah simbolnya. Jadi penyembahan yang di Yerusalem, Yesus maksudnya begitu, itu adalah simbol. Karena perjanjian lama kan simbol itu, nubuat saja. Tapi realitanya penyembahan itu di dalam roh, dalam batin. Karena kan kita sudah lihat tadi Kolose 2:17. Perjanjian lama itu semua hari-hari raya, baik suci, apapun juga itu semuanya hanya merupakan simbol. Realitanya Kristus yang dalam batin. Itulah dia. Yerusalem itu tempat penyembahannya simbol saja, tapi tempat yang sebenarnya realita yang Tuhan itu inginkan adalah penyembahan di dalam roh dan dalam realita, dalam kebenaran. Inilah sebenarnya yang harus dipahami oleh kita. Kalau mau paham artinya Yerusalem itu ya sebagai simbol, ya kita harus pahami nih realitanya bahwa Yerusalem itu adalah di dalam batin kita, roh kita. Kita nggak perlu menyembah 3 kali datang ke Yerusalem seperti orang Yahudi. Harus datang 3 kali ke sana merayakan Paskah, Pantekosta dan Tabernakel. Di sini kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya ini? Bukan menyembah dalam bahasa roh, bukan, nggak dibilang di sini bahasa roh, tapi menyembah dalam roh. Artinya dipimpin roh, menjalani hayat Kristus yang dalam batin hari lepas hari. Itulah penyembahan itu. Itulah ibadah itu. Ya. Ibadahnya bukan bentuk-bentuk ritual seperti orang Israel di Yerusalem merayakan Paskah, Pantekosta. Itu simbol juga Paskah itu. Kita nggak bicara ya Paskah, Pantekosta. Itu simbol semuanya. Realitanya yaitu kita ibadah dalam roh kita. Mengikuti pimpinan air hidup. Kan Yesus bilang sini jadi mata air hidup ini. Roh kita Tuhan berikan, Yesus berikan air yang akhirnya menjadi mata air terus memancar ya. Kita ikutilah itu hari lepas hari. Hari ini bangun kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Misalnya Tuhan kerjakan sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, atau sebagai mahasiswa, atau sebagai karyawan, atau apa semua bisnismen. Kerjakan itu. Itulah ya ibadah. Ibadah dalam roh dan realita, bukan dalam simbol. Ya, ini saya harus tekankan karena sekarang ini kan kekristenan sudah jatuh menjadi agama, sehingga menjadi ritual-ritual lagi, ya, yang tidak lagi ibadah dalam roh, tapi ibadah dalam simbol-simbol, ritual-ritual, hukum-hukum, aturan-aturan, peraturan agamawi dan macam-macam. Udah jadi kesana, ya. Itu makanya dia harus tahu bahwa Yesus bilang, Bapak mencari penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu apa? Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah artinya menjalani apa yang air hidup ini gerakan. Air ini mengalir kemana, kita ikut jalan ke sana. Mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, itulah ibadah. Ya. Jadi nggak lagi soal tempat ibadah itu. Kalau simbol ya memang tempatnya di Yerusalem. Tuhan tidak berkenan kalau dan itu kan konteksnya, ingat, simbol itu adalah perjanjian antara Yahweh yang diperantarai Musa dengan bangsa Israel. Hanya orang Israel aja yang terikat perjanjian Musa namanya itu yang harus ibadah di Yerusalem. Tidak boleh di tempat lain. Harus di situ. Ya.
Itu untuk orang Israel, tapi kalau untuk kita di sini yang terikat dengan perjanjian antara El Elyon dengan umat pilihan itu yang di perantara Yesus, lain lagi. Perjanjian baru itu batiniah sifatnya. Ibrani pasal 8 itu jelas bilang. Sehingga ibadah kita bukan ibadah yang lahiriah. Nah, saya mau cerita dulu sekarang ya. Kan gereja, karena gereja sudah jatuh dari organisme menjadi organisasi, katakan dari organisme menjadi ribuan denominasi, dari yang bersifat batin ya menjadi yang lahiriah. Kalau sekarang kan ibadah itu kan jadi datang ke satu gedung tertentu dengan melakukan ritual tertentu, mengikuti aturan tertentu, mengikuti para pemimpin tertentu. Kan begitu kan ibadah sekarang. Orang Kristen berpikir ibadah itu ya begitu. Ya, kebetulan kalau seminggu sekali ya seminggu sekali datangnya. Kalau ada hari-hari lain aja ya hari-hari lain ikut juga ya. Pendeknya ibadah itu adalah mengikuti aturan yang dibuat oleh para pemimpin. Kalau yang dibuat Yesus itu adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Itu yang dibuat Yesus itu. Lihat aja gereja mula-mula ya. Mereka dengan alamiah bergerak sesuai pimpinan Tuhan. Bagaimana pokoknya otoritas roh itu berkuasa luar biasa 70 kali. Dalam kitab Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu istilah roh itu muncul. Bisikan roh, penuh roh, Roh Kudus melarang, Roh Kudus mendorong dan sebagainya, penuh roh. Jadi ibadah dalam roh itu ya itulah gereja mula-mula melakukan itu. Tidak ada aturan agamawi, tidak ada ritual, tidak pakainya spontan. Berdoa pun kumpul, berdoa goncang. KKR juga Petrus hanya ada penyembuhan di situ langsung kumpul 3.000 orang penginjilan langsung bertobat, ya gitu. Alamiah aja, hidup sehari-hari yang dipimpin roh itulah dia. Dan dari rumah ke rumah aja, tidak perlu ada apa-apa orang-orang ibadahnya dalam roh kok. Kalau ritual itu yang nanti kita lihat, ya agamawi ini yang butuh gedung. Karena butuh para pemimpin itu kumpul di sana. Karena kan Kisah Para Rasul 20 jelas. Kenapa kekristenan dari organisme menjadi ribuan denominasi? Ya itu karena para pemimpin dengan ajaran palsu, aturan agamawi, ritual-ritual menarik murid-murid kepada dirinya. Nah, para pemimpin ini butuh gedung lah untuk mengumpulkan murid-murid ini. Makin megah gedungnya ya makin hebat pemimpinnya itu. Ya tentu gedungnya ini ya dibuat dari uang yang ditarik juga dari jemaat. Yang ngeri emang ini ya. Banyak orang nggak merasa ini dosa, padahal ini membangun kerajaan sendiri ini merampas otoritas. Sudah bilang ajaran Nikolaus, Bileam, Ijabel ini yang terjadi dalam kekristenan, ya. Tapi karena udah terbiasa, sudah dianggap benar aja. Padahal Alkitab jelas bilang itu, ya. Ibadah yang benar itu ibadah yang mengikuti pimpinan roh. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Mengikuti saja air hidup yang dalam batin itu. Setiap orang Kristen dalam dirinya ada mata air hidup. Kita butuh kasih, sukacita, dan sejahtera di sini. Kita butuh pewahyuan, pengurapan, pengajaran, apapun. Di sini dia adanya. Makanya Rasul Yohanes bilang di dalam dirimu ada pengurapan. Engkau tidak perlu diajar, engkau udah ngerti kebenaran. Kalau orang itu, umat pilihan pastilah hidup di dalam rohnya. Tapi sekarang karena murid ditarik kepada para pemimpin, akhirnya dia melihat para pemimpin. Tiap golongan, tiap aliran, tiap denominasi itu ada tokoh-tokohnya di situ. Nah itu yang didengerin. Kalau di aliran tertentu ini misalnya, ya nggak usah saya sebut lah ya alirannya. Tapi orang tahu kok. Kalau di aliran yang ini yang didengar. Atau beberapa orang tulisan-tulisan tertentu itu yang didengar. Kalau dari aliran yang ini, itu yang didengar ada, ya. Jadi ini sebenarnya ngikut Tuhan Yesus atau ngikut para pemimpin? Kalau saya jawab dengan terus terang, itu bukan ngikut Tuhan Yesus, itu mengikuti para pemimpin. Karena memang para pemimpin yang menarik mereka itu datang ke sana. Pokoknya kalau dia ngomong benar aja. Tak peduli Alkitab ngomong apa. Pokoknya kalau si ini yang ngomong benar. Ini pendeta saya soalnya ini saya aliran saya ini. Udah susah. Mau kita bilang
Dalam batinmu itu ada pengurapan, dalam batinmu ada mata air hidup, dan dalam batinmu ada Kristus. Dan kau hiduplah dengan mengikuti pimpinan itu. Para pemimpin memang perlu kita belajar, tapi kita jangan ikut-ikutin dia. Ya, kita punya jalan sendiri, Tuhan punya rencana sendiri atas kita secara sangat spesifik. Tiap orang beda. Kita harus saling membangun, betul, tapi jangan ngikutin. Ya. Walaupun Paulus waktu itu pernah dia bilang di Korintus, jadilah pengikutku, karena dia bilang langsung buru-buru, sebagaimana aku pun mengikuti Kristus. Nah, kalau orang nggak ikut Kristus, dia tapi diikutin oleh banyak orang, baru ngeri nih. Nggak lagi ibadah dalam roh itu. Dunia kekristenan sudah ibadahnya mengikuti para pemimpin, kalau saya bilang ya, nggak mengikuti lagi mata air hidup. Para pemimpin itu jelas kelihatan tuh, ada gedungnya, ada alirannya, ada namanya, itu namanya kerajaan sendiri sih ya. Ya kalau saudara masih mau ikut itu silakan saja. Tapi kalau umat pilihan Tuhan, pasti dia mengikuti pengurapan di dalam batin. Dia pasti mengikuti Kristus. Di kitab Wahyu ada dibilang para pemenang itu mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Itu Wahyu pasal 14 tuh. Mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pergi. Coba kita lihat ya. Ini penting juga ini, karena kalau saudara sudah masuk ke dalam suatu denominasi, saudara tidak bisa lagi mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pergi. Kenapa? Karena dalam suatu denominasi ada strukturnya, ada garis komandonya nih, kotak-kotak itu loh. Ya, itu masuk bidang ini, ada garis komando, yang ini bertanggung jawab ke sini. Garis komando itu atau artinya otoritas manusia itu. Enggak lah, di sini masing-masing sudah ada job desk-nya, terus yang nanti pemimpinnya tertinggi yang terbesar itu, ya. Kalau orang masuk ke dalamnya, enggak usah tanya lagi mau saya dipimpin roh begini, enggak boleh. Di dalam bidang itu sudah ada job desk-nya, sudah ada haknya, kewajiban, ada gajinya juga, ada, semuanya sudah ada, lengkap, ya. Coba lihat ya, Wahyu pasal 14 ya. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Ini perempuan itu simbol ya. Di Wahyu 17 itu pelacur itu, para kemampuan tulang denominasi itu. Enggak mencemarkan diri dengan perempuan. Jangan, bukan perempuan jasmani ya, bukan enggak berzina, ini enggak bicara soal itu. Ini simbol perempuan itu, ya. Di dalam kitab Wahyu ada 2 perempuan, simbol yang di pasal 12 itu perawan itu sebenarnya yang melahirkan putra Elohim seperti Maria melahirkan Yesus. Kalau yang di pasal 17-18 itu perempuan-perempuan itu dibilang pelacur, karena dia menerima semuanya, menerima firman, menerima benih-benih tradisi, benih-benih manusia, ajaran, semua dicampur lah kayak asbak gitu ya, semua jenis rokok masuk situ, ya. Ayat 4 bilang mereka, ini para pemenang ini, orang umat pilihan Tuhan adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan denominasi yang seperti itu, ya. Karena mereka murni sama seperti perawan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi kalau orang sudah masuk dalam satu struktur denominasi, tidak bisa lagi bilang, termasuk orang para pemimpinnya itu. Saya waktu itu salah satu dari para pemimpin, para penatua begitu. Tidak bisa. Saya nggak bisa bilang, saya dipimpin roh saat ini untuk berdoa seharian, baca Alkitab, merenung firman Tuhan atau pergi ke sini. Nggak bisa. Karena sudah ada aturan. Jam kantornya ada kami. Kami juga yang bikin aturan. Makanya kami harus mentaatinya. Ya. Nggak ada lagi boleh aku dipimpin roh, jangan ngomong-ngomong dipimpin roh. Di sini sudah ada aturannya, aturan organisasinya udah jelas ya. Kamu jangan, kecuali kalau mau keluar sini ya. Nah, tapi kan saya di sana juga dikasih makan ya, istilahnya ada gaji, ada apa semuanya. Jadi ibadah yang sebenarnya itu dalam roh dan kebenaran itu ibadah yang dipimpin roh. Hari lepas hari, saat demi saat dipimpin Kristus dalam batin, dipimpin mata air hidup, dipimpin dan diajari oleh pengurapan yang di dalam batin. Itulah ibadah. Bukan lagi yang di gunung ini, gunung itu, Yerusalem, gunung Gerizim, dengan ritual ini, ritual itu, denominasi ini, dan bukan itu. Ya. Oke, sekarang yang masuk kita yang poin berikut ini, yang istana ini, ya.
Oh, ini Yerusalem juga ada sebenarnya, Yerusalem baru. Coba dulu kita lihat ya. Yerusalem baru, ya, Yerusalem yang di dalam konteks perjanjian lama itu adalah kota ya, benar-benar kota jasmani, ada sampai sekarang juga ada. Kalau ada duit datang aja ke sana, ada itu kotanya, Yerusalem. Tapi dalam perjanjian baru, siapa yang cakap Yerusalem baru itu? Nah, ini banyak orang pikir Yerusalem baru itu kota. Nah, itu karena tidak mengerti prinsip penafsiran, prinsip konteks ya. Konteks perjanjian lama memang Yerusalem itu kota. Tapi di Yerusalem baru itu apa? Apakah tempat kayak Yerusalem lama itu? Banyak orang pikir kalau dia mati ya, sampai bertemu di Yerusalem baru, seolah itu kota, tempat ya. Di suatu entah di mana lah. Di situlah ada Yerusalem baru, entah kita ke sana semua. Jadi lihat dulu ya. Itu biarpun orang sudah dianggap benar ya orang ngomong gitu ya. Kalau ada orang yang mati biasanya cuman itu begitu, bingung langsung ngomong sampai ketemu kita di Yerusalem baru kota ya. Coba dulu kita lihat Alkitab ngomong deh ya. Saya pengen umat pilihan Tuhan pasti dia hanya berpikir apa yang Alkitab bilang deh. Dia nggak pikir orang mau ngomong apa kayak ya. Biarpun semua orang pun ngomong Yerusalem baru itu tempat atau kota entah di mana, dia tetap percaya Alkitab bilang. Mari kita lihat nih, Yerusalem itu. Pasal 21 Wahyu. Di sini dikatakan ya, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 9 ya, kawan penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepada katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, yaitu mempelai anak domba. Ini jelas komunitas ya. Mempelai anak domba itu orang, umat pilihan Tuhan, pengantin perempuan ya. Kemudian itu malaikat nunjukin kepada Rasul Yohanes yang ditunjukinnya kota. Perhatikan itu ayat 10-nya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga. Jadi kira-kira begini tuh malaikat ngomong sama Rasul Yohanes. Sini, aku kasih tahu ya sama kamu ya, mempelai anak domba, pengantin perempuan dikatakan di sini. Tentu Yohanes sudah ngerti gitu. Maksudnya mempelai anak domba, pengantin perempuan itu orang, komunitas, gereja atau bolehlah mau dibilang begitu. Pokoknya orang ya. Oke, setelah itu dibawa Rasul Yohanes naik ke atas gunung, dikatakan di sini ya, yang tinggi, menunjukkan kepadaku kota. Berarti kota Yerusalem yang ditunjukin oleh si malaikat ini adalah mempelai anak domba. Kan gitu kan. Bisa nangkepnya itu, gampang sekali tuh. Ya. Kalau saya bicara sini, saya tunjukin sama kamu, saya menyebutlah satu benda lah, atau apalah, pulpen lah ya. Atau apapun terserah. Baru nanti saya tunjukin dia sesuatu itu, berarti itulah yang sesuatu itu adalah ini yang saya sebut tadi, entah pulpen, entah apapun. Jadi kalau malaikat itu bilang, mari saya tunjukin sama kamu mempelai perempuan, anak domba, gereja. Terus dia tunjukin kota Yerusalem, berarti kota Yerusalem itu adalah mempelai anak domba. Jadi kota Yerusalem baru itu adalah gereja. Kota itu kalau Alkitab itu pemerintahan, kingdom. Jadi gereja yang berfungsi yang seperti kingdom. Kota Yerusalem baru. Dan kota Yerusalem ini di dalamnya ada sungai air hidup mengalir. Ada tahta Elohim, tahta anak domba, yang namanya juga kingdom. Kalau udah tahta ada otoritas. Di sini juga ada pohon kehidupan, daun-daun pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi gereja yang melayani, ngasih bangsa-bangsa tuh daun-daun ini. Nah, ini masih kita baca ini, masuk ke bawah ini. Ya. Namanya akan tertulis di dahi mereka. Dahi orang-orang itu ada nama Tuhan. Kalau di Yerusalem lama itu kota, nama Tuhan diletakkan secara simbolik. Tapi di sini nama itu di dahi, artinya nama itu karakter keunikan daripada Tuhan ya, karakteristik, pokoknya segala keberadaan Tuhan tuh dipahami oleh gereja. Gitu.
Jadi Yerusalem baru itu bukan kota, itu orang. Saya ulang lagi. Yerusalem yang lama itu konteks perjanjian lama memang kota jasmani, ada itu di peta juga ada di tanah Palestina situ. Tapi kalau kota Yerusalem baru, kita Bayu bilang karena itu simbol ya. Kalau mau diterapkan sih itu kota Yerusalem baru itu adalah gereja kingdom. Ada tahta Elohim, ada tahta anak domba, ada sungai air kehidupan. Ya, ada juga buah pohon kehidupan yang buahnya, daunnya bisa menyembuhkan bangsa-bangsa, itu semuanya nanti kita kayaknya ini kita sudah bahas itu. Jadi itu makanya dunia kekristenan ini sudah menjadi sangat sebenarnya kacau loh. Nyimpangnya jauh juga itu. Padahal sebenarnya ada di Alkitab itu jelas. Tapi coba deh tanya sama orang-orang dalam dunia kekristenan, termasuk para pemimpinnya, ditanya deh. Kota Yerusalem itu kota Yerusalem baru itu apa sih katanya? Pasti dia akan menyebut itu sorga, boleh aja dibilang sorga tuh tempatnya tuh di mana. Pokoknya jangan nggak dibilang orang. Pernah nggak saudara tanya Yerusalem baru itu apa? Terus orang itu jawab, oh itu mempelai anak domba, itu orang. Mungkin nggak pernah ditemui ya. 1-2 kali jadi. Karena udah nggak paham, maksudnya udah ninggalin Alkitab. Dunia kekristenan itu sudah ngikutin apa? Para pemimpin aja. Pokoknya kalau dia udah ngomong begitu udah bener dah. Nggak peduli ya. Pokoknya ya ini aliran saya. Udah. Nanti kalau dikritik pemimpinnya, pemimpin itu ngomong nggak sesuai Alkitab. Jangan menghakimi. Udah susah lah. Udah biarkan aja. Ya tapi saya yakin umat pilihan Tuhan ngerti bahwa kota Yerusalem itu bukan suatu lokasi geografis di mana entah di mana lah, bukan kota jasmani, bukan. Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba sesuai dengan yang saya baca tadi ayat itu. Umat pilihan Tuhan tahu. Puji Tuhan lah. Jadi kesimpulannya bagaimana ini ya? Daud bangun istana, dia sebenarnya nggak ada niat begitu ya. Tuhan hanya kalau dalam perjanjian baru ya nggak butuh gedung lah ya, cukup rumah-rumah aja ya. Karena kita ini ibadahnya dalam roh dan kebenaran ya, nggak butuh ya. Kecuali kalau kita mau menjadi lahiriah kayak bangun kerajaan sendiri, itu memang butuh gedung. Gereja mula-mula 200 tahun pertama dalam sejarah gereja tidak pernah punya gedung. Gereja hanya punya rumah-rumah aja, dan dunia ditaklukkan hanya lewat rumah-rumah begitu. Hidup dalam sebagaimana kehidupan sehari-hari lah, ya pedagang-pedagang, ya petani-petani, apa semuanya hidup sehari-hari dan memenangkan dunia. Baru setelah Konstantin tahun 313 menjadi Kristen, mulailah di situ pembangunan gedung-gedung, katedral apa semuanya. Akhirnya semuanya jadi fokus ke situ. Umat Tuhan yang tadinya fokus kepada batin ya, pada Kristus dalam batin, ibadah dalam roh, akhirnya jadi ibadahnya fokusnya ke gedung, kepada pemimpin, ke organisasi, kepada ritual, kepada aturan agamawi. Jadi kayak begitu. Itulah jadi dunia kekristenan. Oke ya, cukup lah ya. Semoga share ini umat pilihan Tuhan paham lah ya. Haleluya, amin.